Shalom. Untuk mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bersatu di dalam doa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertaimu sekalian. Amin. Ayat harian untuk kita pada hari Selasa 1 April 2025 tertulis di dalam Injil Matius pasal 5 ayat 7. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbelas kasih, beroleh belas kasih. Jemaat yang dikasihi Kristus, apa yang kamu tabur, itu yang kamu tuai. Tampaknya pernyataan ini sepadan dengan apa yang Yesus sampaikan dalam khotbah di bukit, yakni salah satu ucapan bahagia di Matius 5 ayat 7 ini yang berkata, "Berbahagialah orang yang berbelas kasihan, karena mereka akan beroleh belas kasihan." Belas kasihan bukan sebatas ikut merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain, tetapi juga turut menempatkan diri di posisi orang lain, melihat dengan mata orang lain tersebut, berpikir dengan pikirannya, dan merasa dengan perasaannya juga. Berbelas kasih bukan sebatas bersimpati, tetapi juga berempati. Dan hal itu jugalah yang dilakukan Allah terhadap kita melalui anaknya Yesus Kristus. Yesus datang ke dunia sebagai seorang manusia. Ia tidak datang dengan segala kemuliaan dan kehormatan, tetapi ia datang untuk melihat dengan mata manusia, untuk merasakan segala sesuatu dengan perasaan manusia, dan berpikir juga dengan pikiran manusia, sehingga ia betul-betul mengenal dan mengetahui kehidupan manusia. Ini semua Yesus lakukan hanya karena belas kasih-Nya terhadap kita, orang yang berdosa. Oleh karenanya, kita harus hidup berbelas kasih, sebagaimana Yesus sudah berbelas kasih terhadap kita. Dan sepanjang pelayanan Yesus di dunia ini, juga telah kita saksikan bahwa Dia adalah Tuhan yang penuh dengan belas kasih. Ketika Dia bertemu dengan orang-orang sakit, orang-orang yang kerasukan, orang-orang yang dikucilkan, orang-orang yang tidak dianggap, Yesus yang penuh belas kasih itu langsung tergerak hatinya. Disebut tergeraklah hatinya oleh belas kasihan, maka Dia menyembuhkan seorang perempuan yang sakit pendarahan, maka Dia boleh bertemu dengan orang-orang yang dianggap orang berdosa seperti pemungut cukai, lalu duduk bersama dengan mereka, membawa keselamatan kepada mereka. Yesus juga penuh belas kasihan ketika Dia menembus batas perselisihan antara Yahudi dan Samaria. Dia berbicara dengan perempuan Samaria dan membawanya percaya dan menjadi orang yang meyakini Yesus Kristus sebagai Mesias. Demikianlah Yesus menunjukkan bahwa Dia penuh belas kasihan. Dan seturut dengan itulah, kita harus menjadikan Yesus sebagai teladan. Sebagaimana Yesus penuh dengan belas kasihan, demikianlah kita juga hendaknya penuh dengan belas kasihan. Bermurah hatilah. Bermurah hati tidak perlu menunggu hidup berkelimpahan. Kapan saja bisa kita lakukan, asalkan kita memiliki sikap untuk mau memberi yang terbaik sebagai bentuk syukur atas kemurahan Tuhan dalam kehidupan kita. Dengan demikian, kita akan berbahagia, memperoleh sukacita yang tidak dapat diganggu, yang tidak dapat dirampas, dan
diambil oleh siapapun. Berbahagialah kamu yang murah hatinya, karena kamu akan beroleh kemurahan. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami, yang penuh dengan belas kasihan, ajarlah kami untuk senantiasa hidup bermurah hati, sebagaimana Engkau telah tunjukkan bagi kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa kepadamu. Amin.